Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Ega Wiratna, NPM 170810182, dan satu teman saya, Robi Hadi, NPM 18081010139. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang state chart diagram. Pertama, apa sih yang dimaksud dengan state chart diagram? State chart diagram adalah diagram status atau state diagram yang menunjukkan kondisi yang dapat dialami atau terjadi pada sebuah objek, sehingga setiap objek memiliki sebuah diagram status. Atau biasa disebut gambaran transisi dari perubahan keadaan suatu objek pada sistem sebagai akibat dari stimulasi yang diterima. Sebelum lanjut ke bagaimana bentuk-bentuk dari state chart diagram, fungsi dari state chart diagram untuk memodelkan atau metode sebuah kelas atau objek. Selanjutnya memperlihatkan urutan kejadian sesaat atau state yang dilalui dalam sebuah objek transisi dari sebuah state ke state yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah notasi pada atau simbol pada state chart diagram. Pertama ada bentuk status awal yang berbentuk lingkaran. Status awal adalah alur sebuah objek. Sebuah diagram status memiliki sebuah status awal. Nah, yang kedua adalah status itu sendiri, status yang dimiliki objek selama hidupnya. Nah, yang selanjutnya adalah status akhir, kondisi akhir alur hidup objek. Kemudian transisi, garis transisi antara status pada dari hidup objek. Transisinya biasanya diberi nama pesan yang ada pada diagram. Kemudian nama transisi, simbol transisi seperti itu, sekuen sehingga pesan yang disampaikan pada diagram sekuen menjadi transisi bukan sebagai status. Status merupakan kondisi yang dialami objek, bukan merupakan pesan atau message. Transisi juga bisa memutar pada sebuah status. Nah, kemudian simbol selanjutnya adalah seperti lingkaran ini. Nah, atau berputar balik, yaitu transisi internal melingkar atau ke status itu sendiri, atau istilahnya berbalik. Nah, kemudian dari state sendiri ada beberapa state, yaitu composite state dan orthogonal state. Composite state atau kumpulan dari beberapa state yang setidaknya dalam sebuah region. Nah, seperti pada contoh berikut. State berisi state, dan berisi lebih dari state. Nah, beberapa state. Selanjutnya adalah orthogonal state, yang dimana jenis composite state lebih dari satu region, atau istilahnya terbagi atas garis putus-putus tersebut yang memiliki beberapa stage di dalamnya. Nah, selanjutnya adalah submachine state, sejenis composite state yang isinya didefinisikan oleh state machine lainnya. State machine yang berisi submachine state disebut containing state machine. Sebuah state yang dihubungkan ke state machine lainnya, dihubungkan ke satu atau lebih entry point dan satu atau lebih exit point. Seperti pada gambar contoh berikut. Nama state machine, nama state machine masuk dan betakan. Ini adalah entry point dan exit point. Nah, selanjutnya ada state yang dari beberapa pembagian dari state itu sendiri. Ada substate. Substate sebuah state yang ada dalam sebuah region. Direct substate yang tidak berisi state lain. Indirect substate adalah substate yang berisi state lain, seperti pada contoh berikut.
Ini adalah direct substate yang tidak berisi state lain. Nah, dibungkus ke dalam suatu region. Nah, yang indirect state substate ini yang berisi state lain, yang dimana di dalamnya ada state 4 dan di dalam dari state 4 ada state 5 dan state 6 itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah region. Apa sih region itu sendiri atau kelompok state? Nah, region sendiri dipisahkan dengan garis terputus yang setiap region boleh mempunyai nama sebagai opsional. Dan selanjutnya, sebuah state tidak boleh mempunyai region dan submargin secara bersamaan. Nah, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Robi. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan titik hitam ini dinamakan status awal atau kondisi awal yang dideskripsikan sebagai status awal alur sebuah objek, sebuah diagram status memiliki sebuah status awal yang dihubungkan garis ini dinamakan garis transisi yang dihubungkan pada status yang pertama adalah mengecek pengajuan. Jika kita ingin mengajukan sesuatu, maka kita akan dilakukan pengecekan. Selanjutnya dihubungkan dua garis transisi. Yang pertama dihubungkan ke penerima. Yang kedua adalah konfirmasi. Jika dihubungkan ke penerima, maka list yang pengajuan tersebut masuk ke penerima pengajuan. Jika kita langsung ke confirm, list pengajuan sama atau tidak ada yang baru, maka dinamakan adalah list pengajuan yang lama. Ketika menerima pengajuan masuk, dihubungkan garis transisi lagi menuju ke konfirmasi pengajuan diterima. Pengajuan dilanjutkan untuk dikonfirmasi. Setelah dikonfirmasi, maka dihubungkan lagi oleh garis transisi ke status akhir. Yang terakhir masih sama, yaitu adalah status awal atau kondisi awal. Dihubungkan oleh garis transisi menuju ke buka arsip penyewaan. Yang kedua, dihubungkan garis transisi baca arsip, lihat arsip kendaraan. Selanjutnya dihubungkan lagi untuk membuat laporan, cetak laporan kendaraan. Yaitu adalah cetak laporan kendaraan yang dihasilkan oleh arsip tadi. Yang pada arsip penyewaan ini dihubungkan lagi oleh garis transisi menuju ke lihat arsip sewa dan denda. Jika kita dilakukan sewa dan dilakukan pendendaan jika melebihi batas waktu. Selanjutnya adalah membuat laporan hasil arsip sewa dan denda ini. Selanjutnya adalah melakukan pencetakan laporan penyewa. Terus dihubungkan oleh garis transisi menuju ke status akhir.